Intinya, jika Indonesia dijamu dengan baik di negara lain, pastinya Indonesia juga akan memberikan jamuan terbaik bagi negara tersebut jika berkunjung ke tanah air. Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam sepak bola. Selamat bertemu kembali di channel Askalani Studio guys. Oke, selamat berakhir pekan. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, sentiasa dimurahkan rezeki dan juga sentiasa sukses dalam apa jua yang kalian usahakan guys, dan sentiasa berbahagia bersama keluarga masing-masing. Oke guys, baru di era Bapak Erick Thohir ini Indonesia berani bertindak untuk melawan ketidakadilan yang dilakukan oleh negara lain ke atas timnas Indonesia. Jadi ini menunjukkan bahawa tim-tim lain, negara lain sekarang ini tidak bisa untuk melakukan apa yang mereka inginkan sebenarnya, ketidakadilan itu. Selagi masih ada Bapak Erick Thohir memegang ketua umum PSSI ini. Jadi ini yang kita inginkan sebenarnya daripada seorang ketua umum yang punya nyali, yang punya keberanian dan yang punya kekuatan pengaruhnya terhadap sepak bola di Indonesia. Kali ini guys, apa yang dilakukan oleh negara China dengan mereka cuba membawa timnas Indonesia bermain di stadion yang agak jauh dan juga bercuaca dingin, berhawa dingin. Tetapi enggak apa-apalah. Bila mereka cuba untuk membawa ke stadion yang berhawa dingin itu, Indonesia punya pemain keturunan yang bisa dan sudah beradaptasi dengan cuaca dingin itu sebenarnya. Jadi enggak apa-apa, ya udah main dimanapun Indonesia bisa aja ya melakoni apapun yang diinginkan oleh negara China. Tapi ya, Bapak Erick Thohir itu seorang yang punya pemikiran yang masih waras. Jadi ya dia juga sudah tentu punya strategi dan plan-plan yang akan dilakukan. Oke, apa yang dilakukan oleh Bapak Erick Thohir ini? Media Cina, kok ada stadion di tengah hutan? Itu serius guys. Reaksi China soal pembalasan Indonesia. Ini yang saya ingin reaksi pada hari ini. Yuk, tanpa berbasa-basi kita simak dulu video ini. Babak ketiga kualifikasi Piala Dunia memang belum dimulai, tapi antara Indonesia dengan Cina kini sudah mulai berperang di media. Hal ini berawal dari media China yang akan menjamu Indonesia di Qingdao Football Stadium yang letaknya jauh dari Beijing. Mendengar niat Cina tersebut, Erick Thohir berencana untuk melakukan balasan. Bahkan ketua PSSI itu bisa saja memindahkan stadion Indonesia yang lebih jauh lagi. Sebuah hal yang kini mendapatkan respon dari media Cina. Media itu mulai menyoroti stadion yang ada di Papua, karena mereka tahu stadion itu bisa saja digunakan oleh Indonesia. Selain itu, media Cina juga menyoroti di Papua Indonesia yang terus melakukan naturalisasi pemain. Dan untuk itu, inilah cerita di balik drama yang terjadi antara Indonesia dengan Cina. Reaksi timnas China soal pembalasan Indonesia. Ini yang kita ingin lihat guys. Kita harus terbang ke Bahrain, itu hampir 17 jam. Tiba-tiba kita ditaruh di kota yang 6,5 jam dari Beijing. Itu Guangdong yang di bulan Oktober katanya dingin. Jadi semua negara ingin mempersulit tim tamunya. Kita juga jadi tuan rumah harus baik-baik, tapi jangan baik-baik saja. Kalau kita dikerjain di luar negeri, ya kita kerjain lagi di sini. Ini nyalinya Bapak Erick Thohir ini guys. Ya, itu adalah respon Erick Thohir soal dicik Cina saat menjadi tuan rumah melawan Indonesia mendatang, di mana Cina berencana memakai stadion yang berbeda dari biasanya. Perbedaan itu terlihat dari letak stadion yang berjarak sekitar 6,5 jam dari kota Beijing. Selain itu, stadion yang akan dipakai oleh Indonesia juga memiliki suhu yang terbilang dingin. Dengan melakukan hal tersebut, Cina berharap para pemain Indonesia mengalami kelelahan. Selain itu, suhu yang dingin juga bisa membuat para pemain timnas tidak nyaman dalam memainkan bola. Tentu sebuah tantangan yang pastinya bakal dihadapi oleh Jordi Amat dan kawan-kawan.
Jadi guys, sebenarnya China ini dia ingin melakukan apa sahaja yang mereka kendaki. Yang penting mereka bisa menang ke atas Indonesia. Jadi ini tujuan utamanya untuk menyulitkan pergerakan perjalanan timnas Indonesia itu. Bayangkan guys ya, dari Bahrain ke China 17 jam. Lepas tu daripada tempat Beijing tu ke stadion 6 jam lagi. Oi, ini memang bukan lagi keletihan guys. Ini memang betul-betul capek ya. Kalau pemain-pemain timnas Indonesia ini, kalau melihat dari segi kebugaran dan daripada segi saintifik pun, kalau melihat kepada perjalanan sejauh ini memang sudah tentu akan ada kelelahannya. Itu sebaik apapun pemain yang punya stamina yang baik, tetapi jika perjalanan sedemikian pasti akan merembeskan hormon-hormon yang tidak baik semasa perjalanan yang meletihkan itu. Karena ini satu sistem psikologi. China mungkin sudah mengkaji ini guys. Dari segi saintifiknya mereka sudah buat kajian. Tapi ini yang saya katakan tadi. Bapak Erick Thohir tidak akan diam dengan apa yang dilakukan terhadap timnas Indonesia. Jadi di Indonesia nanti juga China akan dilakukan lagi ekstrim lagi ya. Main di tengah hutan guys. Itu kita lanjut. Ini betul-betul China ini ingin menang lah. Ini tujuan utamanya, ingin menang ke atas Indonesia. Sebab mungkin mereka akan rasa malu kalau kalah ya. Selanjutnya, untuk membalas niat Cina tersebut, Indonesia berencana bakal mengerjai balik mereka. Caranya sama, yakni dengan memakai stadion yang tidak biasa dan letaknya sangat jauh dari Jakarta. Bahkan menurut beberapa rumor yang beredar, Indonesia bisa saja memakai stadion Papua Bangkit, di mana jika dihitung jaraknya terbilang sangat jauh, yakni sekitar 5.000 km lebih. Ini dihitung berdasarkan jarak Jakarta dengan Jayapura. Di dalam hutan guys, di Gunung Ganang dari Indonesia. Karena nyatanya mereka tetap bisa membuat Cina sengsara dengan melakukan perjalanan super jauh. Di tengah hutan, di Gunung Ganang, dan juga jauh daripada kesibukan Lucas Stadium ya, Lucas NMS Stadium. Wah, gila, ngam juga main di sini nih. Media China kaget saat melihat letak stadion Papua Bangkit. Langkah Indonesia itu akhirnya mendapatkan respon dari media China. Mereka kepo dengan stadion Papua Bangkit yang kabarnya bisa dipakai timnas Indonesia untuk menjamu timnas Cina mendatang. Saat melihat letaknya, media Cina kaget. Karena jika dilihat secara seksama, stadion Papua Bangkit berada di tengah bukit dan dikelilingi dengan hutan. Namun meski letak geografisnya seperti itu, stadion Papua Bangkit tetap menjadi stadion yang mudah untuk diakses. Risau juga kalau tidak penonton guys. Jauh dari tempat pemusatan para fans ataupun penduduk yang ada di Indonesia ini. Tapi kalau senang diakses, mungkin fans bisa saja ke situ. Media China soroti naturalisasi Indonesia. Media China juga menyoroti skuad timnas saat ini. Menurut mereka, Indonesia adalah Calvin Verdong. versi Asia. Alasannya karena Indonesia terus melakukan naturalisasi pemain yang kebanyakan berasal dari Belanda. Bahkan naturalisasi itu dilakukan untuk pemain yang berposisi sebagai kiper, bek, gelandang maupun penyerang. Dibandingkan Bahrain, Indonesia punya ambisi besar untuk bisa kembali ke putaran final Piala Dunia. Indonesia sudah melakukan naturalisasi gila-gilaan. Mereka secara komprehensif meningkatkan susunan pemain lapangan depan, gelandang, bek, dan penjaga gawang menjadi tim Belanda versi Asia. Tulis media Cina Sohu. Gitu guys. Disoroti pemain-pemain keturunan ini ya, dari China, dan mereka mula untuk membuat kajian dan melihat betapa Indonesia ini bukanlah tim yang sebarangan pada saat ini. Jadi mereka akan melakukan apa saja untuk menang ke atas Indonesia. Itu motifnya. Alasan mengapa memilih stadion Qingdao.
Untuk meredakan perang panas yang terjadi antara Indonesia dengan Cina, CFA akhirnya memberikan klarifikasi mengapa mereka memilih Stadion Qingdao sebagai tempat pertemuan melawan Indonesia. Alasannya mereka memilih Qingdao adalah karena cuacanya sangat mirip dengan yang ada di Australia. Ya, sebelum Cina melawan Indonesia, mereka lebih dulu bertandang ke Adelaide, markas dari The Socceroos. Mengingat kondisi iklim, suhu di Adelaide pada bulan Oktober tergolong sedang, dan timnas merekomendasikan memilih kota dengan kondisi iklim yang relatif sama. Tulis CFA dikutip Sina Sport. Oh, ini non-teknis punya ini perancangan. Maksudnya perencanaan ini memang sudah dikaji secara mendalam oleh negara China. Mungkin dia ada tim pengkaji juga guys ya di kualifikasi putaran ketiga ini. Lebih lanjut, entah nantinya bakal terjadi atau tidak, namun yang pasti Indonesia tak akan berdiam diri jika nantinya dikerjai saat bermain di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Berdasarkan ucapan Erick Thohir tadi, Indonesia pasti akan melakukan balasan. Intinya, jika Indonesia dijamu dengan baik di negara lain, pastinya Indonesia juga akan memberikan jamuan terbaik bagi negara tersebut jika berkunjung ke tanah air. Dan itu berlaku sebaliknya. Jadi itulah lanjutan drama yang terjadi antara perang dingin Indonesia dengan timnas Cina. Oh, terbaik guys. Ini kali nyalinya Bapak Erick Thohir dengan respon ke atas apa saja yang dilakukan oleh China ya. Bagus juga begini nih. Awal-awal ada sudah perang psikologi di antara kedua-dua tim ini. Oke guys, itu antara berita dalam video ini. Indonesia ini sebenarnya negara yang sangat sopan dan baik jika dilakukan ataupun dilayani dengan baik ya oleh negara-negara siapapun, oleh rakyat siapapun negaranya. Tetapi jika keadaan sedemikian diperlakukan yang tidak baik, maka Indonesia juga bisa melakukan sedemikian. Dan seharusnya China tidak perlu melakukan sebegitu, karena mungkin akan satu penyesalan nanti jika diketahui oleh China ini siapa Bapak Erick Thohir yang sebenarnya. Jadi Bapak Erick Thohir ini umpamanya lu jual gue beli, begitulah dia punya perumpamaan kan guys. Jadi kalau dia melakukan sedemikian, jadi Indonesia bisa saja melakukan sedemikian juga. Jadi mudah-mudahan guys ya, di antara negara ini bermainlah secara sportivitas yang tinggi, yang tidak ada menyulitkan siapa-siapa pun. Dan kalau macam biasalah, kalau kita diperlakukan baik, orang akan melakukan lebih baik daripada apa yang kita lakukan itu. Itu secara psikologi, dan itulah Indonesia punya slogan tuh, Anda sopan kami segan. Itu slogan Indonesia. Rakyat Indonesia memang diketahui rakyatnya ini sedemikian. Anda sopan kami segan. Tetapi jika sebaliknya, maka Anda akan terima apa yang seadanya Anda lakukan kepada negara Indonesia. Jadi jangan main-main dengan Indonesia guys. Tentu saja Bapak Erick Thohir tidak akan duduk diam dengan apa yang dilakukan kepada pemain-pemainnya. Diberikan keletihan yang sangat letih. Bayangkan ya, perjalanan 17 jam daripada Bahrain nanti ke China. Kemudian daripada Guangzhou itu main lagi di stadion 5 ke 6 jam. Itu dari segi psikologi saintifiknya pun kalau kita lihat betapa jauh keletihan pemain, memang akan letih. Macam mana pun kebugaran pemain, stamina pemain itu, tetapi kalau dengan perjalanan yang memenatkan seperti itu ya bisa-bisa aja pemain semua akan jadi capek guys. Jadi mantap, Bapak Erick Thohir ini seorang yang licik juga dalam merespon sesuatu apa yang dilakukan kepada timnya. Jadi kepada semua pencinta sepak bola ini kita doakan ya, semoga kedua-dua tim ini akan bermain secara sportivitas yang tinggi. Dan kalaupun China tetap melakukan sedemikian, Indonesia ya nggak apa-apa, karena mereka punya pemain yang sudah
beradaptasi dengan cuaca, itu pemain keturunan bermain di Eropa itu biasa aja bagi mereka. Jadi nggak mempunyai dampak yang besar kepada timnas Indonesia. Karena semua pemain ini telah punya pengalaman bermain di dalam keadaan cuaca dingin. Cuma perjalanan yang memenatkan itu yang akan menjadi impak yang negatif kepada mental dan emosi pemain itu nanti. Oke guys, sampai di situ saja video pada kali ini. Mungkin kalian punya info-info yang terkini, juga punya pandangan pendapat sendiri, kalian boleh komentar guys di ruang kolom di bawah. Karena saya selalu membaca komen-komen kalian itu yang banyak memberi info-info yang baik ya. Dan saya selalu like juga setiap komen-komen daripada kalian. Dan kadang-kadang ada masa saya akan balas setiap komentar ini. Dan kepada yang sudah subscribe, selalu like dan komen, terima kasih, jutaan terima kasih kepada kalian. Tanpa kalian saya tidak akan berada dalam ruangan YouTube ini membincangkan terkait dengan sepak bola Indonesia dengan baik sekali. Oke, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Askalani Studio untuk kita, channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia. Channel YouTube dari Malaysia di Askalani Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami, Askalani Studio.